Penertiban tambang emas liar di Bengkayang, Kalimantan Barat ricuh. Harga beras Jawa di Banjarbaru mulai merangkak naik. Jonathan Christie lolos ke babak 16 besar IWF World Championship 2025. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 29 Agustus 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di Kompas Kalsel hari ini saudara, upaya penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di Jalan Sekayok, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat berlangsung ricuh pada Senin sore. Kericuhan ini dipicu penangkapan 2 warga oleh polisi. Inilah video amatir kericuhan saat penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Jalan Sekayok, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Kericuhan bermula saat polisi dari Polres Bengkayang menangkap 2 terduga pelaku, yakni MI, 37 tahun, sebagai pemodal dan pemilik mesin, serta AL, 55 tahun, sebagai pendulang. Usai menangkap terduga pelaku, polisi selanjutnya mengamankan barang bukti di lokasi sehingga mengundang perhatian masyarakat dan pekerja tambang tanpa izin lainnya, dan mereka menuntut 2 orang terduga pelaku dibebaskan. Dalam aksinya, warga sempat menahan 12 anggota polisi yang bertugas keluar dari area tambang. Setelah negosiasi bersama Forkopimda Bengkayang yang dipimpin Bupati, ke-12 polisi akhirnya diperbolehkan keluar dari areal penambangan dan 2 terduga pelaku dibebaskan. Baik, kami dari Polres Bengkayang melakukan penindakan terkait PETI berdasarkan program dari Presiden yang mana udah kabar melaksanakan operasi PETI Kapuas 2025. Untuk terkait kejadian kemarin di Sekayok, puji Tuhan tidak ada korban jiwa. Namun untuk mencegah bentrok yang lebih besar lagi, makanya kami bersama Forkopimda turun bersama-sama ke lapangan sehingga bisa segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut. Kemudian kalian bawa deh tarik. Polres Bengkayang memastikan akan terus menindaklanjuti perintah Presiden untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkayang, Kalimantan Barat. Pulang. Yang itu tangannya. Sementara itu, Saudara, Pengadilan Negeri Balikpapan tunda sidang perkara asusila terhadap balita dengan terdakwa ayah korban karena saksi berhalangan hadir. Pengacara terdakwa nilai kasus ini janggal karena ayah korban yang menjadi pelapor malah menjadi tersangka. Pengadilan Negeri Balikpapan gelar persidangan kasus asusila terhadap balita usia 2 tahun yang terdakwanya merupakan ayah kandung. FR, ayah kandung korban yang merupakan terdakwa, dihadirkan dalam sidang, sementara agenda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli. Sidang harus ditunda pasalnya jaksa penuntut umum tidak menghadirkan saksi ahli. Sebelumnya dijadwalkan menghadirkan 4 saksi ahli, diantaranya saksi ahli psikologi forensik, ahli bahasa. Namun, menurut jaksa penuntut umum, para saksi ahli berhalangan hadir. Kuasa hukum terdakwa menyesalkan penundaan tersebut, terlebih banyak kejanggalan selama pemeriksaan terdakwa.
Pasalnya, terdakwa yang merupakan ayah korban bersama ibu korban melaporkan tindak asusila terhadap anak mereka yang diduga dilakukan oleh pemilik indekos. Namun, berbuntut ayah korban menjadi terdakwa. Hari ini sih sidangnya ditunda karena ahli tidak bisa datang. Sebenarnya sih dari minggu kemarin itu sebetulnya kita pun sudah dapat info kalau sidang pun mau ditunda dari minggu kemarin. Tapi saya bilang ya nggak bisa kayak gitu dong. Saya usahakanlah bisa ada sidang lah. Akhirnya pun Apa, Bu? psikolog forensik. Psikolog forensik tapi tidak hadir ya, Bu? Pada dasarnya kan ini kita tidak menolak adanya peristiwa tindak pidana. Kami meyakini ada tindak pidana itu. Ada. Sehingga kesaksian dari dokter forensik yang dimintai keterangan di minggu lalu bahwa menyatakan bahwa memang ada tindak pelecehan terhadap anak tersebut. Tetapi pada hal ini kita mempermasalahkan adalah bapaknya ini untuk dijadikan, bapak dari korban ini dijadikan tersangka dasarnya apa gitu. Jadi Pengacara terdakwa juga menyesalkan penggunaan lie detector atau alat penguji kebohongan hanya digunakan kepada ayah korban dan tidak digunakan pada terlapor. Selain itu, barang bukti CCTV juga tidak dimasukkan dalam berkas acara pemeriksaan. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang pria di Samarinda mencuri motor yang terparkir dengan kunci yang tertinggal di dashboard. Pelaku ditangkap polisi setelah menjual barang curiannya secara online di media sosial. Pasal yang disangkakan yaitu Pria berinisial IR di Samarinda hanya bisa tertunduk saat ditangkap anggota Reskrim Polresta Samarinda. IR merupakan pelaku pencurian motor yang menjual hasil curiannya secara online di media sosial. Pelaku melancarkan aksinya saat melihat motor korban yang terparkir di jalan. Melihat kunci motor yang tertinggal di dashboard, pelaku membawa kabur motor curiannya. Pelaku ditangkap setelah polisi berhasil melacaknya yang menjual melalui media sosial. Modus operandi yang dilakukan bahwa tersangka ini pada saat keliling, ya kalau tidak salah, pada saat keliling melihat satu kendaraan roda 2 merek Scoopy. Karena mungkin motor ini diparkir agak lama di situ, di lokasi TKP tersebut, ada niatlah muncul untuk melakukan pencurian. Setelah didatangi kendaraan tersebut, ternyata si tersangka ini melihat tidak melakukan upaya perusakan atau menggunakan alat yang lain seperti kunci T dan sebagainya, tetapi melihat kunci sepeda motornya ada di dashboardnya. Nah, jadi niat timbul kejahatannya di situ sehingga tersangka melakukan pencurian dengan menggunakan kuncinya motor itu sendiri dan dibawa lari oleh tersangka. pasal yang disangkakan yaitu Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, harga beras Jawa di Banjarbaru mulai merangkak naik. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Harga komoditas beras Jawa naik perlahan di Pasar Bauntung, Banjarbaru. Pengiriman yang terbatas jadi alasannya. Harga beras Jawa kemasan di Pasar Bauntung perlahan merangkak naik. Diduga ini dampak isu beras oplosan mencuat dan pengiriman beras Jawa ke Banjarbaru mulai tak stabil. Harga beras Jawa kemasan 5 kg saat ini dijual dengan harga Rp82.000. Sebelumnya hanya Rp80.000. Sementara harga eceran naik Rp500 menjadi Rp13.500 per liter. Ini agak susah berapa kali ini?
Sudah hampir sebulanan nih. Nggih, pengirimannya ya. Berasnya jadi kurang banyak di sana stoknya. Sementara seorang pembeli asal kota Banjarbaru mengaku biasa membeli beras lokal, ia membeli beras lokal jenis Jambun dengan harga Rp15.000 per liter. Harga ini dinilai stabil, tak ada kenaikan. Dari yang itu Jambun tuh. Oh berarti beras Banjar gula? Nggak ada kenaikan gitu ya? Iya sih, tentang ulun nggak ada. Pernah beli beras Jawa kan buat sehari-hari pakai beras Banjar? Beras Banjar aja sih. Beras Banjar. Jadi nggak terdampak yang beras oplosan kemarin? Oh enggak, alhamdulillah enggak. Pembeli juga tak khawatirkan adanya beras oplosan karena ia biasa membeli beras lokal. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu di Kalimantan Timur, saudara, beras premium di Pasar Merdeka Samarinda masih dijual Rp18.000 per kilogramnya. Warga mengeluhkan harga yang terus mengalami kenaikan ini. Di Pasar Merdeka Samarinda, harga jual beras premium kini masih dijual mulai harga Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Pantauan hingga hari ini, beras belum mengalami penurunan harga sejak 2 bulan terakhir. Pedagang mengaku bahkan stok kini mulai kosong dan sulitnya mendapat beras di tingkat agen. Harga beras premium di pasaran dijual jauh dari harga eceran tertinggi Kaltim, yakni Rp15.400 per kilogramnya. Kosong stoknya, kosong senar sama sekali. Biar beras ketupat jempol benar sama sekali di sana Pak kosong. Kemarin terpaksa kan habis Pak di sini di Kambin, terpaksa ambil di situ di sini di Ramayat dan sedikit ada di situ Pak untuk tambahan di sini. Warga mengeluhkan harga yang semakin mahal dan akibat beras yang mahal, warga mengurangi jumlah pembelian. Ya, keluhan kita kalau beli secukupnya aja sih Mas. Biasanya kita belinya yang tadinya 4 kilo, 5 kilo, beli paling 3 kilo. Iya, ini lagi sekarang 1,5 kilo aja lagi cukupkan duitnya Om. Beli 5 kilo. Iya, benar. Benar, itu dampak dari beras naik ya Om ya? Iya. Konsumsi untuk hari-hari aja Bu ya? Iya, benar. Konsumsi untuk hari-hari itu. Biasanya dulu kalau normal itu 12.000 aja ya Om ya? 15 paling mahal, 13, 14. Belinya berapa kilo biasa? Biasa kita bisa beli 5 kilo. Kalau sekarang? Iya, kita paling maksimal 3 kilo. Warga berharap pemerintah bisa menekan harga beras untuk kembali normal. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perumbulok resmikan kawasan komersial Biwolkland di Kertakhanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah ini salah satu upaya berdayakan lahan dan rangkul potensi produktif UMKM. Direktur Bisnis Perumbulok Febi Novita meresmikan kawasan komersial Biwolkland yang berlokasi di Jalan Ayani kilometer 6,6 Kertakhanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan Biwolkland dikembangkan sebagai bentuk optimalisasi lahan milik Perumbulok dan diarahkan menjadi area bisnis yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi perusahaan sekaligus masyarakat sekitar. Di lokasi tersebut tersedia sejumlah fasilitas seperti tempat wisata kuliner. Coba supaya tidak ada yang tidak optimal ya gitu ya. Jadi lahan-lahan kosong tentunya yang tadinya nothing banget tuh rawa-rawa ya gitu ya, hutan-hutan kita coba rapikan semuanya. Jadi ini membantu negara juga menata supaya lahan-lahan negara yang dipegang Bulog ini juga bisa rapi, bisa teroptimalkan dan menghasilkan. Pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Kalsel, Muhammad Akbar Said menyampaikan apresiasinya atas langkah ini dan berkomitmen memantau perkembangan kawasan tersebut. Tugas kami di sini adalah untuk mengawal ya program ini, kemudian akan selalu memonitoring sejauh mana efektivitas kawasan yang dibangun ini, apakah manfaatnya buat masyarakat. Gitu. Tadi kan dibilang tidak hanya sistem sewa kan, ada kerjasama, bisa juga dibuka ruang untuk kerjasama. Itu mungkin nanti akan disosialisasikan juga lah ke pelaku yang berminat. Pastinya kita akan mengajak semua mitra-mitra kita ya, apakah itu bentuknya mau nyewa ataupun bentuk kerjasama bagi hasil. Seperti itu yang disampaikan tadi Bu Dirjen.
Beroperasinya kawasan ini mendapatkan antusias dari pelaku usaha UMKM yang berharap meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sini cukup berkembang. Kita udah tahun keberapa ya? Ketiga udah. Tahun ketiga di sini dan udah makin rame, makin banyak inovasi yang ada di sini. Harapannya ke depannya? Terus berkembang, semoga tambah rame ya. Jadi ikonik biar orang tahu area ini. Kawasan ini berdiri di atas lahan seluas 18.000 meter persegi dan akan terus dikembangkan dengan fasilitas tambahan seperti taman, musola, dan tempat olahraga. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin. Saudara Jonathan Christie lolos ke babak 16 besar BWF World Championship 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saudara, persiapan Musabakoh Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-18 terus dimatangkan oleh Universitas Lambung Mangkurat selaku tuan rumah. Sebanyak 1.500 mahasiswa dari 190 perguruan tinggi dipastikan akan berpartisipasi dalam ajang nasional ini setelah melewati penjaringan ketat dari 3.000 peserta sejak Mei lalu. Bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan ditanggung oleh pemerintah Provinsi. Persiapan Musabakoh Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional 18 terus dimatangkan oleh panitia di Universitas Lambung Mangkurat selaku tuan rumah. Kegiatan nasional ini akan digelar pada tanggal 6 hingga 9 Oktober dengan peserta yang merupakan finalis terpilih dari penjaringan 3.000 mahasiswa dari ratusan perguruan tinggi. Setelah melewati seleksi pranasional selama lebih dari 3 bulan, terpilihlah 1.500 finalis dari 190 perguruan tinggi yang lolos seleksi untuk berpartisipasi dalam cabang lomba, salah satunya tilawah Al-Quran. Universitas Lambung Mangkurat pun sudah memastikan persiapan kegiatan mencapai 80%. Sebetulnya kita sudah 80% sebenarnya ya untuk proses persiapan ini, tinggal nanti kita akan mempersiapkan venue-venue-nya aja ya. Secara teknis ya kita sudah siap lah ya kan, sudah siap dari pendanaan ya sudah siap, kemudian kita tinggal merias saja ya, tinggal merias saja. Sebelumnya MTQ Mahasiswa Nasional pernah digelar di Kalimantan Selatan pada tahun 1971 dan tahun ini menjadi momen kembali bagi ULM untuk membangun generasi muda Qurani di tingkat perguruan tinggi. Ditunjuknya ULM tentu beralasan karena sarana dan prasarana yang menunjang dan mewakili wilayah bagian tengah Indonesia. Kita lihat ada yang di Jawa, ada yang di Sulawesi, dan di bagian tengah ini kita tunjuk Universitas Lambung Mangkurat sebagai salah satu pelaksana kompetisi di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Rektor ULM Ahmad Alim Bahri mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada ULM dan berharap seluruh pihak termasuk dunia usaha di Kalsel dapat memberikan dukungan lebih. Utamanya menyediakan armada tambahan bagi peserta yang hadir dalam menunjang suksesnya kegiatan. Nah, mudah-mudahan ini bisa didesain sedemikian rupa. Kalau bisa ketemu dengan Pak Wali Kota, Bupati, lalu kemudian pemerintah provinsi agar berkontribusi untuk menyiapkan sarana transportasi terutama untuk penjemputan pulang dan pergi. Penyelenggaraan Musabakoh Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional 18 diperkirakan menggunakan anggaran sebesar 7,5 miliar. Terdapat belasan cabang lomba yang akan dipertandingkan, diantaranya tilawah Quran, hifzil Quran, tafsir bahasa Indonesia dan Inggris, serta kategori seni Islami seperti hiasan mushaf dan lukis kontemporer. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berita selanjutnya, saudara, sebuah lembaga kemanusiaan bernama Rumah Amal berdiri di dalam kampus Universitas Lambung Mangkurat.
untuk membantu mahasiswa kurang mampu. Lembaga ini menjadi jawaban bagi mahasiswa seperti Zahra Aulia yang mengalami kesulitan membayar UKT. Berdiri di dalam area kampus Universitas Lambung Mangkurat, sebuah kantor sederhana bernama Rumah Amal menjadi tempat lahirnya banyak kebaikan. Di dalamnya, Zahra Aulia, mahasiswa perantau dari Tanah Laut, menjalani proses pemberkasan pengajuan bantuan pembayaran UKT. Zahra tinggal di asrama jauh dari orang tua, dan semester ini keluarganya kesulitan membayar UKT sebesar Rp1.000.000. Hingga Zahra berinisiatif mengajukan bantuan ke Rumah Amal, dan prosesnya langsung ditanggapi. Dari keluarga Ulun itu kan kurang mampu untuk bayar UKT-nya. Jadi dengan adanya beasiswa ini, dengan adanya informasi beasiswa ini, Ulun dengan cepat untuk mendaftarkan diri, karena dengan adanya beasiswa sangat membantu dalam keluarga Ulun mengurangi biaya. Rumah Amal didirikan sejak Maret 2025 sebagai inisiatif kampus untuk meringankan beban mahasiswa yang kurang mampu. Hingga Agustus ini sudah ada 13 mahasiswa penerima manfaat dengan total bantuan mencapai Rp26 juta. Uang tersebut berasal dari zakat infak dan sedekah yang dihimpun dari sivitas akademika ULM, termasuk masyarakat umum. Kegiatan program ini mudah-mudahan bisa berlanjut seterusnya. Tentunya program ini tidak bisa berjalan tanpa ada bantuan dan dukungan dari para dosen, para pendidik, dan para masyarakat secara umum untuk aktif dalam mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Di tengah kecemasan akan biaya pendidikan, Rumah Amal hadir bukan hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun harapan bahwa kebersamaan dan kepedulian masih hidup di dalam kampus. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari BWF World Championship 2025, Jonathan Christie lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Ade Roski Dwi Cahyo dari Azerbaijan. Hasil yang sama juga diperoleh Gregoria Mariska Tunjung yang singkirkan Julie Jacobsen. Berikut hasil selengkapnya. Dari babak 32 besar BWF World Championship 2025, tunggal putra Jonathan Christie berjumpa Ade Roski Dwi Cahyo dari Azerbaijan di Adidas Arena, Prancis. Jojo memulai game pertama dengan baik. Unggul jauh, unggulan kelima ini menang 21-9. Di game kedua, Ade mencoba bangkit. Kejar-mengejar angka terjadi. Jojo yang tampil apik menuntaskan duel dengan kemenangan 21-17 dan lolos ke babak 16 besar. Kemenangan juga diperoleh tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung setelah menyingkirkan wakil Denmark Julie Jacobsen. Georgie menang 2 game 21-17 dan 21-8 dengan durasi 32 menit. Sementara di sektor ganda campuran, Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari terhenti langkahnya di babak 32 besar. Setelah menyerah dari pasangan Hong Kong Tang Chung Man, Se Ying Swet hanya dalam 2 game 16-21 dan 14-21. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.